Pagi buat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang pasti juga mengasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita sama-sama dikumpulkan oleh karena anugerahnya. Kita mau belajar kembali, mau duduk tenang untuk mendengarkan akan renungan firman untuk kita sama-sama gali dan renungkan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk hari yang baru, di mana kami menikmati Engkau menjaga dan melihara kami, Engkau membangunkan kami pagi ini dengan anugerah nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami mau mencari Engkau, mendengarkan akan sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Kau juga menselidiki sebelumnya hati kami pribadi, lepas pribadi. Ampuni kami, layakan kami Tuhan. Kami tahu banyak hal yang kami tidak dapat menyenangkan Engkau, baik itu dalam perkataan kami, pikiran kami, maupun perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon biarlah kasih kemurahan-Mu menyucikan kami sehingga melayakkan kami untuk bisa Tuhan sama-sama masuk dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian dan penyembahan yang akan kami bawakan Tuhan, dan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati juga Tuhan akan Ibu Ira yang akan membawa kami masuk dalam hadiratnya ketika kami menaikkan pujian penyembahan. Berkati juga hambamu Penatua Tirsa Yolanda Tuhan, Kau berkati eh, hatinya untuk bisa menangkap pesan yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua yang mendengar. Tuhan berkati juga akan jaringan internet yang kami gunakan masing-masing. Biarlah ya Tuhan dengan campur tangan-Mu kami semua bisa menikmati tanpa ada gangguan daripada jaringan internet kami. Semuanya boleh bisa dinikmati dari awal sampai selesai. Berkati juga kami semua yang ada dalam room Zoom ini Tuhan, maupun yang mendengarkan melalui rekaman dari YouTube maupun dari media sosial Facebook lainnya. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyingkapkan kepada kami setiap eh, pembaharuan daripada kebenaran firman-Mu yang akan kami temukan. Berkati pada saat diskusi nanti Tuhan, biarlah ya Tuhan, laci-laci dalam pemikiran kami Tuhan, yang kami sudah penuh dengan hal-hal yang sudah kami ketahui, biarlah itu mendapatkan pemahaman yang baru, sehingga kami disegarkan dari makna kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami tidak terpaku dengan apa yang ada tersimpan dalam laci-laci pemikiran kami ini, tapi kami diperbaharui Tuhan hari lepas hari. Dan biarlah ya Tuhan, harta karun yang terpendam dari kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari semakin bisa kami temui dan bisa sesuai dengan rencana daripada kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendedikasikan waktu kami ke depan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buka mata. Mari kita naikkan pujian ini. Bila buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku, karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Tirsa Yolanda. Waktu kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini saya mengambil dari Kitab Perjanjian Lama 1 Tawarik 4 ayat 10. Baiklah, kita bersama-sama membuka Alkitab kita 1 Tawarik 4 ayat 10. Kalau kita sudah membuka Alkitab, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi cerah yang indah ini Tuhan, Engkau mau mendidik kami, mau mengajarkan kepada kami untuk tetap berdiam diri, sejenak mendengarkan suara Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu yang tidak mampu untuk melakukan semuanya seorang diri tanpa bimbingan daripada Roh-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Bapa, kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan kami hikmat, pencerahan, mendengarkan dan melaksanakan, serta mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bersama. Oleh sebab itu Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi mau merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman yang terambil dari 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-10. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca bersama-sama dengan saya melalui dari rumah masing-masing
dan tanpa suara ya. Kalau di sininya tidak kedengaran, namun kalau di rumah masing-masing kita mendengar suara kita sendiri untuk membaca dan mengerti tentang 1 Tawarik 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Baiklah, kita boleh bersama-sama mengerti apa maksud Tuhan dari pembacaan hari ini. Kalau kita membaca dan kita merenungkan serta menyanyikan kata-kata ini, sangat dalam ya Bapak Ibu. Kenapa akhir daripada satu khotbah atau satu perenungan firman Tuhan dan dikatakan bahwa kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini Yabes berseru kepada Allah Israel. Siapa Yabes? Dan mengapa orang tuanya memberi nama dia Yabes? Saya tidak mengarang atau mengutip dari mana-mana. Kita bersama-sama balik Alkitab kita membaca dari ayatnya yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nah, artinya daripada itu adalah aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Arti daripada Yabes itu sendiri. Dan kenapa dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya? Kalau kita naik lagi ke atas, keturunan Yehuda dari cabang lain, nah itu adalah keturunan yang akhirnya menurunkan Yabes. Lalu ada latar belakang yang mendatangkan sesuatu pemahaman yang luar biasa ya, yang saya kemarin dapat dari Pastor Kemal ya. Kita sama-sama coba membuka dari Kejadian 22 ayat 17. Sebelum kita merenungkan lebih jauh lagi ya, mungkin ada yang bisa membantu saya membaca Kejadian 22 ayat 13. Kalau tidak, baiklah saya akan membacakan, Bapak Ibu merenungkan dari rumah. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor, Kejadian 22 ayat 13 ya. Lalu Abraham menoleh, Mami ya sayang. Lalu Ya, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, mengganti anaknya. Amin. Kita melihat ya latar belakang kenapa akhirnya ayat ini muncul, dan kita kembali lagi kepada ayat yang menuntun kita dari 1 Tawarik 4 ini. Kita bisa menyaksikan bagaimana masa lalu orang bisa, maksudnya Abraham adalah yang dikatakan bahwa keturunan Abraham itu adalah bapak orang beriman. Nah, kalau kita melihat lagi dari kitab Perjanjian Baru, kalau nggak salah di Ibrani ya, tetapi kita tidak lebih dalam lagi tentang Abrahamnya. Kita ingin melihat apa yang dilakukan oleh orang tua di zaman dahulu kala untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, yang dilakukan oleh Abraham itu adalah memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke 1 Tawarik 4 ini ayat yang ke-10. Kenapa ya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berkat
berkat yang sama yang pernah dirasakan oleh Abraham. Kenapa saya tadi mundur ke belakang? Akhirnya saya boleh mengerti bahwa berkat yang sama yang diberikan oleh Abraham di masa itu untuk kiranya Tuhan memberkati ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub sampai kepada keturunan-keturunannya. Nah, di situ kita boleh menyaksikan bagaimana cara Tuhan untuk memilih orang, untuk memilih pribadi-pribadi yang nantinya akan berlanjut pada keturunan-keturunannya dan kepada wilayah-wilayah yang dia duduki. Yang orang-orang yang dipercaya itu datang kepada wilayah itu, maka apa yang mereka lakukan itu sangat memberkati wilayah yang dimana mereka datangi. Nah, kita kembali lagi tentang perenungan firman Tuhan dari 1 Tawarik 4 ayat 10 ini. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bayangkan ya, satu pernyataan daripada Yabes itu mencakup banyak hal. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bayangkan seseorang yang dipercaya untuk mendapatkan berkat materi, berkat segala-galanya yang berlimpah-limpah, yang luar biasa banyaknya. Mungkin kita ya, dari antara kita diberikan kepercayaan untuk memiliki rumah besar, untuk memiliki kendaraan yang bagus, untuk memiliki semua harta benda duniawi kita. Itulah yang dialami oleh Yabes. Dan apa yang dia lakukan? Dia bukan saja mementingkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena ketika dia mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah, dia merindukan untuk memperluas daerah. Ketika pertama kali saya mendengarkan lagu ini dan saya kembali lagi mengutip daripada ayat Alkitab yang dikatakan, kan judul lagu ini adalah 1 Tawarik 4 ayat 10. Saya lebih lagi ingin lagi mengetahui, mendalami lagi apa sih maksud Tuhan memperluas daerah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita saksikan bersama-sama ya perjalanan kita kemarin ke tempat di mana Pastor Linda melayani ya, kita bisa membayangkan bahwa daerah itu adalah daerah yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak terjamah ya. Pada waktu kita masih anak-anak, kita sering ke daerah-daerah situ ya, ke puncak itu hanya untuk tempat rekreasi, hanya untuk tempat buat kita ya boleh dikatakan weekend, liburan, pasti ke sana, pasti ke daerah itu. Namun penglihatan atau pandangan kita berubah ketika kemarin dan beberapa waktu lalu kita bersama-sama melayani di tempat itu. Dan itulah yang dikatakan bahwa memperluas daerah. Di situ saya baru boleh merasakan, oh ya Tuhan, ternyata Tuhan ingin bukan semata-mata kita berada di posisi yang nyaman aja, di posisi yang boleh dikatakan tidak terjamah dengan apapun juga, kita menikmati aja apa yang kita miliki. Ya, rumah besar, semua ada di tengah-tengah kota. Tetapi ada hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Seperti contohnya ya, ketika kita mau menjalani satu pelayanan misi, saya tidak juga pernah membayangkan bahwa Tuhan kirim kemana-mana sampai ke setengah dunia ini. Udah saya dapatkan kesempatan untuk menjelajahi. Dan akhirnya kembali lagi kepada posisi di mana ternyata yang lebih dibutuhkan, yang lebih harus disentuh, yang harus dihadiri keberadaan kita, bukan yang
terlalu jauh-jauh, yang terlalu muluk-muluk. Di dalam dulu. Di dalam, ketika kita sudah merasakan bagaimana karya Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk bertumbuh, untuk mengalami sesuatu jamahan, sesuatu pelayanan yang luar biasa, yang tersentuh, yang disentuh oleh firman. Saya tuh sangat luar biasa ya, menikmati sekali perjalanan pelayanan misi gitu ya. Diawali dari tahun 80-an ya, kita belajar bersama-sama dari teman-teman Gerakan Pemuda di Petrus itu. Ibu Ira juga mengalami ya, dan merasakan juga bagaimana pelayanan awal mula-mula kita belajar untuk melayani satu wilayah yang kecil sekali di Desa Dadap ya. Wilayah itu pertama hanya dihadiri oleh 7 orang. 7 orang anak-anak kecil. Dan 1 orang guru yang ditempatkan di wilayah itu, namanya Bapak Sinurat, bersama dengan istri, melayani di tempat di mana masih gersang. Posisinya tuh letaknya di belakang bandara, yang sekarang Bandara Cengkareng Airport. Nah, pada waktu mula-mula ya tahun 80 ya, 79 80, itulah awal 80 sampai 84. Itu awal mulanya di mana kita bersama-sama merasakan bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan wilayah itu, sehingga wilayah itu yang sekarang, singkat cerita, sekarang itu sudah memiliki keluarga yang cukup besar, 125 kakak, dari diawali dari 7 suami istri, kemudian dia kumpulkan anak-anak di mereka tuh terdiri dari orang-orang penduduk Tangerang asli ya, kebanyakan orang Chinese Benteng ya. Pada saat itu di daerah Dadap, Desa Dadap, Desa Jati, dan akhirnya berkembang dan sekarang itu sudah menjadi gereja yang utuh, yang memiliki hampir 200 kakak. Kalau saya 2 tahun lalu perkunjungan lagi ke sana, saya saksikan luar biasa ya. Ternyata kalau Tuhan ingin memperluas wilayah, memperluas daerah, tidak tanggung-tanggung. Bukan cuma semata-mata di tempat di mana kita ditempatkan, tetapi di setiap kaki. Ada firman Tuhan yang pernah saya baca dan saya pernah merenungkan benar-benar, setiap kaki, setiap tanah yang kita injak itu akan menjadi milik. Nanti sebentar mungkin kita sharing ya, kita akan ya lebih mendalam lagi mengenai bagaimana pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan dan apa makna daripada kata-kata Yabes itu, doa Yabes. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Kita coba membuka dari Ulangan 33 ayat 7. Ulangan 33 ayat 7. Ulangan 33 ayat 7. Boleh saya dibantu untuk dibaca, Mami? Ulangan 33 ayat 7. Halo? Halo? Ini kurang dengar ayat berapa, Bu Tirsa? Ulangan 33 ayat 7, Ibu. Ya. Apa? Ulangan 33 ayat 7. Ulangan 37. 33 ayat 7. 33 ayat 7. Oke, ya. Tadi suaranya agak hilang. Terima kasih. Ulangan 33 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah tentang Yehuda, katanya. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Amin. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita kembali lagi tentang kejadian-kejadian yang dahsyat ya, dari Ulangan 33 ini, kita bisa
mendapatkan satu kesimpulan bahwa ketika diberikannya dengarlah ya Tuhan, dia berseru kepada siapa? Kepada Tuhan, ya, tentang Yehuda, suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya, berjuanglah baginya dengan tanganmu, telah engkau penolongnya melawanmu. Jadi apapun juga yang diberikan kepada kita, apapun juga yang dikasih kepada kita, satu tanggung jawab pelayanan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi buat apa kita rasanya kayak bimbang, rasanya kayak, karena apa? Karena kita pakai pikiran kita sendiri. Jadi banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Terutama ya saya secara pribadi saya merasakan itu ya, siang dan malam merasakan itu, bagaimana khawatirnya saya kalau ketika mau melangkah untuk melakukan satu pelayanan. Wah, takut deh nanti kalau sampai di sana bagaimana penerimaan daripada orang-orang di sana, bagaimana caranya saya untuk menyesuaikan diri lagi, sedangkan daerah itu adalah daerah yang boleh dikatakan rawan, yang boleh dikatakan daerah yang banyak sekali bentuk-bentuk kuasa kegelapan yang maksudnya yang ada di sekitar situ. Kalau sudah mengawali sesuatu peperangan itu dengan ketakutan, maka rasa takut itulah yang akan menutupi keberanian, akan menutupi keberhasilan kita. Itu yang saya rasakan beberapa dekade ya, beberapa waktu ya, ketika saya takut untuk melakukan ini, saya takut untuk melakukan itu. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Namun ketika, oke Tuhan, saya takut, tapi saya tahu penyertaan Tuhan ya dan amin. Disinilah ayat ini berbicara pada saya. Dan ketika saya mendapatkan materi ini dikupas lebih dalam lagi oleh Pastor Kemal, di situ saya boleh merasakan, boleh menghayati bagaimana cara Tuhan, pekerjaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan ketika kita benar-benar, oke, saya jalan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang akan berjuang, tanganmu itu, mu-nya itu huruf besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jadilah engkau penolong melawan musuhnya. Musuhnya itu huruf kecilnya. Berarti siapa? Kita ini memiliki banyak musuh yang melawan untuk banyak hal-hal yang menyerang kita, untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita tawar hati, membuat kita kecewa dengan pelayanan, membuat kita kayaknya, aduh Tuhan, saya capek lah menghadapi orang-orang seperti ini. Udahlah, saya mengundurkan diri aja. Banyak teman-teman saya yang punya pemikiran seperti itu, dan saya juga secara pribadi tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu juga saya alami beberapa waktu ya. Tapi ketika saya berpikir, kenapa saya yang harus berperan? Kenapa saya harus begitu berusaha berjuang mati-matian? Kalau Tuhan sudah menempatkan, kalau Tuhan sudah mengizinkan sesuatu, maka jadilah atas kehendakmu, bukan jadilah atas kehendakku. Kalau jadilah atas kehendakku, maka apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena kita menggenggam erat apa yang menjadi bagian kita. Kita udah merasa bahwa ini milik saya, ini tidak boleh dikasih ke siapa-siapa lagi. Kalau pemikiran Yabes seperti itu, dia tidak akan memperluas daerah. Dia tidak akan minta perlindungan daripada Tuhan. Dan tidak akan mau berusaha untuk keluar daripada permasalahan. Karena apa? Karena dia sudah mengalami kelimpahan dalam hidupnya. Karena dia sudah mengalami banyak hal yang Tuhan buat. Sehingga dia merasa bahwa udah gak terlalu penting. Saya gak perlu kemana-mana karena saya udah mendapatkan hidup yang berlimpah. Sedangkan kalau kita baca di ayatnya yang sebelumnya, dia itu adalah Yabes itu lebih dimuliakan. Jadi ketika kita mengalami, kita memiliki sesuatu karunia atau talenta atau berkat
yang lebih daripada saudara-saudara kita, daripada orang-orang di sekitar kita, maka ada hal yang Tuhan tuntut juga untuk kita lakukan. Lakukan apa? Yabes disuruh perluas. Maksudnya dia sendiri minta dari Tuhan untuk memperluas daerahnya. Supaya dia tidak hanya stuck di satu tempat. Ya kadang-kala ya kalau kita berpikir secara logika manusia, kita akan berbicara begini. Tuhan, umur saya kan sudah sekian. Saya sudah pensiun, saya sudah melewati semua masa-masa. Jadi sebaiknya saya berdiam diri saja di rumah. Terus udah gitu di sekitar di lingkungan saya aja karena saya tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang spektakuler. Saya maunya di rumah aja. Itu pemikiran orang yang tidak, istilahnya yang tidak ingin untuk memperluas daerah, memperluas wilayah-wilayah yang untuk menjadikan semua bangsa muridku. Itu banyak orang-orang yang tidak punya beban seperti itu. Ya mungkin karunia-nya cuma di situ. Dan kalau kita memiliki nilai plus, memiliki karunia yang lebih seperti contohnya ya, kita nggak usah jauh-jauh di kelompok kita aja. Kita bisa mencontoh teladan daripada Mami Tina. Bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja atas hidupnya sehingga pada sampai hari ini kesehatannya dipelihara, dijaga, dan segala sesuatu yang beliau ingin lakukan, dia lakukan dengan penuh sukacita. Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir ya, dari bacaan ini kita perlu lebih lagi menegaskan sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan lindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu, ketika kita berserah, ketika kita mohon pertolongan, ketika kita berharap Tuhanlah yang akan menolong kita, Tuhanlah yang akan membantu kita, Tuhanlah yang akan mendampingi kita, berjalanlah di muka karena kami siap untuk melaksanakannya. Seperti itulah yang harus kita bersama-sama lakukan dan kita bersama-sama imani apapun juga yang terjadi di hadapan kita. Segala sesuatu Tuhan sudah atur. Dan apapun juga yang menjadi kerinduan-kerinduan hati kita, apapun juga yang menjadi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Bukan untuk manusia, melainkan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan dan perenungannya. Kiranya firman Tuhan ini boleh bermanfaat buat kehidupan kita dan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Demikian juga berkenan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh belajar banyak Tuhan mengenai doa Yabes. Kami bersyukur Tuhan karena pemulihan, karena segala sesuatu yang Tuhan berikan, sediakan buat kehidupan kami adalah luar biasa dahsyat. Oleh sebab itu Tuhan, belajarkan kami untuk boleh saling sharing sebentar Tuhan mengenai firman yang pagi hari ini sangat luas, memberikan pencerahan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Terima kasih Ibu Tirsa untuk kebenaran firman Tuhan-Nya yang pagi hari ini kita sudah renungkan. Sebelum kita masuk dalam puncak acara diskusi, kita mau tutup doa dengan doa syafaat kita. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini Kau ingatkan kami Tuhan melalui satu kisah tokoh di Alkitab tentang Yabes Tuhan, di mana kami banyak belajar Tuhan bahwa melalui doa Yabes ini dia bukan hanya menunjukkan bahwa berkat dan perlindungan dari Allah itu gak datang secara otomatis Tuhan. Kami belajar dia memiliki relasi Tuhan dengan Engkau
Begitu juga kami harus memiliki relasi dengan Engkau. Ketika kami memiliki relasi, kami mengenal pribadi Engkau. Kami mengetahui akan apa yang sudah Engkau rencanakan dalam hidup kami, apa yang sudah Engkau siapkan, dan bagaimana proses kehidupan kami semakin lebih mengerti Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau juga mengingatkan kepada kami untuk pentingnya kami menjaga relasi kami dengan Engkau melalui doa, bukan doa yang kami panjatkan untuk memberikan list-list permohonan kami, Tuhan, kebutuhan kami, keinginan kami, tapi kami ingin mengenal akan Engkau melalui doa-doa kami. Kami dibawa untuk mengetahui akan rencana Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga Kau telah memberikan kepada kami, Tuhan, banyak tokoh-tokoh di Alkitab tentang iman mereka, Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau menyerahkan akan Hambamu Ibu Tirsa yang sudah Kau pakai menyampaikan isi hatimu. Terus Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menambahkan kapasitasmu untuk potensi-potensi yang ada di dalamnya, di dalam memberitakan Injil Tuhan. Di dalam dia memperluas wilayahnya melayani Engkau Tuhan. Seperti banyak kesaksian yang sudah kami dengar, Engkau telah memakai hambamu ini. Kami percaya bukan dengan hebat gagahnya, tapi dengan diberikannya hikmat ilahi bagaimana Tuhan Engkau memberikan hatimu kepadanya untuk melayani, memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ibu Tirsa yang juga dalam waktu dekat akan pergi melayani selama 10 hari ke Batam, Singapura. Engkau yang mengetahui keperluan dan kebutuhannya. Kami percaya kesehatan yang daripada Engkau membantu dia untuk melaksanakan tugas panggilannya melayani pemberitaan Injil ini melalui choir atau apapun Tuhan, pada saat Kau memberikan jiwa-jiwa yang datang kepadanya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang akan menjaga suaminya, Bung Kris, dengan saudara-saudara mereka yang ada bersama dengan mereka, Leni, Harvey, bahkan anak kekasihnya Tuhan, yaitu Kesia. Kami percaya penyertaan Engkau, perlindungan Engkau, bahkan kasih kemurahan yang diterima oleh Tirsa akan diterima oleh seluruh keluarga ini. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Tirsa lebih heran lagi. Kau pakai dia Tuhan dengan segala keterbatasannya. Dia bisa melayani Engkau Tuhan. Dia bisa memberitakan kabar baik tentang pribadi Engkau Kristus yang satu-satunya dia andalkan dalam hidupnya sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Ira yang sudah Kau pakai membawa kami tadi masuk ke dalam pujian penyembahan. Tuhan, Kau berkati Ibu Ira, Kau berkati suaminya Bapak Ivan Mapa dalam pekerjaannya. Begitu juga anak-anak menantu serta cucu-cucu mereka Tuhan. Bahkan juga kami menyerahkan akan Devi Tuhan di dalam pemulihan dalam masa-masa setelah perkabungan kemarin. Tuhan, kami rindu untuk Devi bisa meyakini Tuhan bahwa hanya Engkau satu-satunya pribadi yang bisa membawa dia memiliki damai sejahtera, satu-satunya pribadi yang bisa sanggup memulihkan hidupnya Tuhan. Kami rindu untuk jamahanmu, untuk Devi juga menerima anugerah khusus seperti kami yang sudah Kau berikan pemulihan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga akan Mami Tina dengan usia indahnya Tuhan. Begitu banyak Tuhan kami melihat kesaksian dalam kehidupan Mami Tina. Sudah banyak hal, peristiwa, perkara-perkara yang ajaib yang boleh disaksikan oleh Mami Tina. Dan kami tahu masih akan ada banyak karya-karya ilahimu yang akan Kau nyatakan kepada Mami Tina ke depan. Dan kami percaya Engkau juga yang akan menolong Mami Tina untuk memberitakan
memberitakan karya-karya ilahi yang akan Mami Tina alami. Terima kasih Tuhan, Kau pakai Mami Tina di masa usia indahnya ini dengan memberitakan kabar baik, sukacita, damai sejahtera yang hanya bersumber daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga akan Ibu Fani. Tuhan, Kau mengetahui apapun yang menjadi kerinduan Ibu Fani dan pergumulannya. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang mengetahui akan seruan doanya. Engkau juga yang akan menjawab menurut kehendakmu Tuhan. Dan Kau juga yang akan menolongnya tepat pada waktunya. Dan biarlah Ibu Fani menikmati waktu pertolongan Engkau sehingga dia bisa menikmati keintiman hubungan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga apapun yang dia kerjakan, Engkau akan membuatnya berhasil hanya untuk kemuliaan namamu. Berkati juga Ananda Daniel dimanapun dia berada, apakah dalam perjalanan atau sudah tiba di kantor. Tuhan kami percaya, kami berkat anak muda ini sudah Kau siapkan dan bahkan sudah ada yang dia terima dan masih banyak lagi berkat-berkat rohani yang akan Kau curahkan kepadanya dan akan diterima oleh Daniel. Baik itu pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau. Kau pakai anak muda ini Tuhan untuk menjadi kesaksian yang hidup, untuk menjadi suratan-Mu yang terbuka sehingga orang-orang mengenal akan Tuhannya Daniel, Tuhan yang satu-satunya Daniel andalkan dalam hidupnya, yang satu-satunya Daniel muliakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Mbak Nori Ani dimanapun dia berada. Kau berkati Mbak Nori Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Kami tahu Tuhan, Kau mengetahui setiap seruan doa dari Mbak Nori Ani ini. Engkau juga sudah mempersiapkan jawaban-jawaban doa. Tuhan, biarlah Mbak Nori Ani dengan segala potensi yang Kau titipkan kepadanya, Mbak Nori Ani bisa menggunakannya hanya untuk memperluas wilayah pemberitaan Injil bagi pelayanan untuk kemuliaan namamu. Berkati Mbak Nori Ani apapun Tuhan yang dia lakukan, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Engkau campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesehatan yang diberikan kepada Mbak Nori Ani dalam pekerjaan pelayanan dia bisa menggunakan untuk lebih baik lagi untuk kemuliaan namamu. Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan akan Pastor Linda dengan keenam anaknya dimanapun mereka berada. Kami sudah banyak melihat kebaikan kemurahan Engkau yang tercurah bahkan dilimpahkan kepada keluarga ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati keluarga ini untuk dipakai di Every Nation Church Bogor untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan yang belum mengenal Engkau untuk mendengarkan akan kabar baik melalui keluarga ini dan pelayanan mereka Tuhan dipakai lebih heran lagi. Tuhan Kau mengetahui apapun yang menjadi pergumulan, pekerjaan, pelayanan maupun sekolah anak-anaknya. Tuhan kami percaya kasih anugerah-Mu tidak pernah kurang cukup Tuhan tercurah untuk mereka melewati proses kehidupan yang harus mereka jalani melalui iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami belajar dalam hidup mengandalkan iman melalui keluarga Pastor Linda dan Pastor Wawan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Pastor Julius Ghost, istri dan anaknya. Tuhan kami percaya Kau juga menjaga dan melihara hamba-Mu ini. Engkau yang akan menolong mereka melewati setiap proses dalam kehidupannya Tuhan, khususnya untuk memperluas area pelayanannya Tuhan untuk pemberitaan Injil tentang karya keselamatan yang sudah Engkau nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih juga Tuhan, kami menyerahkan akan
Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace beserta ketiga anak mereka Grace, Shalom dan Mercy. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini dalam setiap penyampaian kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau terus akan perbaharui, Engkau terus akan tambah-tambahkan hikmat ilahi kepada hamba-Mu ini untuk pengabaran akan Injil Tuhan. Sehingga semakin banyak Tuhan orang-orang yang haus dan lapar yang datang kepadanya bukan hanya menerima pengetahuan tapi mengenal akan pribadi Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau pakai keluarga Pak Yohanes Parapat dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan akan PBS, kami mengucap syukur PBS masih ada saat ini untuk kami sama-sama belajar, merenungkan, untuk mengupas dan menggali lebih dalam lagi Tuhan akan kebenaran firman-Mu untuk kami bisa semakin ditumbuhkan di dalam pengenalan akan Engkau untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pakai PBS untuk pemberitaan kabar Injil, untuk juga membawa jiwa-jiwa yang haus dan lapar untuk belajar kebenaran-Mu bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami tahu kami bukan secara kebetulan ada. Kau rindu Tuhan untuk bangsa dan negara kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kau berkati para pemimpin dari pucuk yang tertinggi sampai yang terendah untuk mereka mau bekerja hidup takut akan Engkau, hidup mengasihi Engkau sehingga mereka mau membawa bangsa ini mengalami keadilan yang merata, kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Tuhan, sebelum kami tutup doa kami ingin menaikkan doa yang kami yang tidak sempurna ini dengan doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama buka suara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan hambanya Ibu Tirsa untuk doa berkat. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersama-sama akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai memberkati kami saat ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah selesai. Baiklah, kita akan masuk dalam sharing yang berikutnya. Silakan Pak Pastor Kemal. Selamat pagi, selamat berdiskusi pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini luar biasa. Kita semua sudah pernah mendengar ya, semuanya, saya rasa semuanya, nggak ada yang enggak gitu. Karena ini memang doa Yabes sehingga dinyanyikan orang. Jadi intinya adalah banyak gereja-gereja mengandalkan khotbah ini, doa ini. Jadi Suaranya kurang keras sedikit, Pastor. tes 1, ya. Sekarang 1, 2, 3. Iya, sudah. Ya. Jadi banyak gereja-gereja mengandalkan doa ini gitu. Dan kita akan belajar di sini tadi memang ada 2 poin di sini. Atau siapa yang belum pernah dengar mengenai doa ini? Saya rasa semua sudah ya. Di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 ya. Dan tadi yang mengenai kejadian 3 ayat 17 yang tadi Bu Tirsa tadi. Bukan ayat 13 tetapi ayat 17. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dia merefer dari dari
Abraham ya. Aku melimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang, bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi itu adalah doa, jawaban dari doa Abraham kalau dalam konteks Kejadian 22 ya. Dan kalau dalam konteks ini ya, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak mendera aku. Permintaannya itu dikabulkan Allah. Ada sesuatu nggak yang kita boleh kita dapat dari ayat ini? Silakan siapa yang mau mulai duluan. Nanti saya akan bahas ya. Saya akan bahas ayat ini. Atau saya bahas dulu ayat ini, baru ada yang mau komen dari ini. Silakan. Saya bahas dulu atau ada yang mau komen, ada yang kasih masukan dulu. Silakan. Mungkin aku tambahin sedikit ya, Pastor. Ya. Kan mengenai Yabes ini, jadi aku cari Yabes gali Yabes ini siapa gitu, dan kenapa ada tertulis di sini gitu. Karena ini dilihat kan garisnya adalah garis keturunan Yahuda, di mana nanti akan ada sampai kepada Daud kepada Kristus ya kan. Jadi kenapa penting Yabes ini tertulis? Jadi ketika Yabes ini seorang yang tertulis dalam silsilah, jadi ada keteladanan iman dan doa yang berani. Jadi dan Tuhan menjawab doanya, itu menjadi bahan cerita di di kalangan mereka pada saat itu. Jadi ada penekanan kasih karunia Allah juga pada saat itu. Jadi ini menjadi inspirasi bagi generasi setelah Yabes. Jadi begitu pentingnya ditulis. Kenapa ditulis juga semua yang terjadi dengan Yabes pada saat itu? Karena kalau kita lihat, siapa sih Yabes? Nabi bukan, gitu. Raja bukan. Siapa sih Yabes gitu? Itu sih yang saya mau tambahin. Jadi bisa jadi poin-poin kita juga. Ada yang mau tambahin lagi. Yang pertama adalah dia itu dari keturunan Yehuda. Jadi ya dimasukin di dalam ini memang nggak salah gitu. Ada lagi yang lain mungkin? Ada, silakan Bu Fani, ada kira-kira apa yang sih ada dapat mengenai Yabes? Imannya atau apanya sih? Atau siapa lagi? Ada Noriani. Selamat pagi Noriani. Udah pernah dengar kan mengenai Yabes? Biasanya ini dipakai di gereja-gereja, khususnya di gereja Karisma. Oke, saya dulu deh, Pastor. Oh ya, silakan. Kira-kira apa yang kita bisa tambahkan di sini? Tadi saya sebenarnya ingin mendengar dulu pencerahan dari Pastor, tapi karena saya lihat juga waktu juga udah jalan terus. Oke, jadi kalau dari saya gini, kalau doa doa Yabes itu kita sebagai orang yang eh, bisa dikatakan orang percaya, apalagi kita yang memang saat-saat ini ya, dulu aja kita mungkin belum seperti ini aja kita udah pasti gitu. Karena saya mendengar doa Yabes ini mungkin jauh sebelum saya ada seperti sekarang gitu. Mungkin udah lebih dari 15 tahun yang lalu, 20 tahun lalu itu sudah sering dipakai khususnya di kalangan karismatik ya. Itu terus terang aja gitu. Kayak andalan doanya gitu. Tetapi kalau yang kita dapatkan di hari ini adalah pencerahan secara rohani ya, Pastor. Jadi gini, Yabes ini satu pribadi yang tidak self pity gitu. Terus dia nggak selfish juga gitu. Karena yang saya ambil di sini adalah dia merecognize lagi doa dari Bapak Abraham berlimpah-limpah. Tapi di sini dia tidak pakai untuk dirinya sendiri satu.
Kedua yang sangat memberkati dari doa Yabes ini adalah memperluas daerahku. Nah, kalau kita salah mengertikan memperluas daerahku itu seakan-akan itu walaupun kunya huruf kecil itu kan akhirnya seperti selfish untuk diri sendiri. Tapi kalau kita lihat dalam tadi pencerahan juga dari Bu Tirsa, puji Tuhan, terima kasih. Dan penekanan waktu Pastor ngomong saya ada dua catatan, saya langsung ada kayak connect gitu Pastor bahwa dia ini tidak selfish gitu. Orangnya itu dia punya berani, terus dia itu punya kepedean tingkat tinggi juga. Karena apa? Dia mengenal Allahnya, Allah Bapaknya, Allah Abraham gitu. Jadi dia tahu bahwa Allahnya itu akan menjawab orang yang tadi kan ada kata-kata berseru. Berseru itu berarti bukan doa gini, "Ah, ya Bapak, tolonglah kami." Kan nggak begitu. Kalau berseru itu berarti dia kan bertalu-talu ya. Berarti itu kalau seru itu berarti nyaring. Jarang orang berseru tuh gini, "Pak Kemal, itu saya bukan berseru. Saya cuma lagi ngebisikin Pastor Kemal." Tapi kalau saya berseru manggil, "Pastor Kemal, Pastor Kemal," itu kan beda. Jadi dia berseru ini berarti ada sesuatu yang sakit gitu. Ada sesuatu yang dia butuhkan gitu. Ada yang depend on gitu. Jadi kata-kata berseru ini kalau di Alkitab tuh nggak sembarangan, Pastor. Jadi kalau kita buka tuh kalau di bahasa Inggrisnya mungkin lebih lebih gigit lagi ya gitu. And Yabes called itu pakai id on the God of Israel. Sehingga jadi dia berkata, berseru tuh ya, lebih tuh. Jadi dia tuh kalau kalimatnya pakai id berarti tuh dia nggak sekali, Pastor, gitu. Kalau di bahasa Indonesia memang agak terbatas ya gitu. Berseru cuma sekali. Kalau di sini call itu pakai id. Jadi dia udah lama, dia bukan baru sekali berseru-seru itu. Saya yakin dalam saya tuh dia berseru itu berarti nggak mungkin sekali langsung terjawab. Tapi dia punya rasa kepercayaan karena satu dia mengenal Allahnya. Dia tahu Allah itu Allah Abraham, bapak leluhurnya bisa dikatakan ya, karena dia kan turunan Yehuda, orang Israel asli. Kedua, dia punya keberanian. Ketiga, dia tidak selfish. Keempat, kalau kita diberkati banget tuh dengan kata memperluas daerah itu berarti dia apa-apa? Dia ingin lebih banyak lagi orang yang mengenal Allah. Allah kami kan zaman perjanjian lama mengenal Allah Bapaknya, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Allah leluhurnya gitu loh, Pastor. Dia ingin memperluas itu agar banyak orang bisa mendapatkan kasih karunia atau jawaban-jawaban seperti yang dia terima. Karena itulah dia bilang memperluas itu. Jadi dia ingin banyak lagi orang-orang di zaman itu untuk mengenal Allah Abraham itu. Yang saya dapat gitu aja lah, Pastor. Nanti mungkin terlalu lama. Pasti Pastor nanti akan lebih memberikan kami pencerahan yang lebih luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masih di mute. Mic-nya dibuka, Pastor. Oh iya, maaf, udah ngomong panjang lebar. Iya, dia terima kasih Bu Fani. Dia tidak fokus kepada dirinya, dia nggak apa ya, self pity juga. Dia nggak apa namanya, dia nggak apa, dia refer kepada nenek moyangnya gitu, bangsanya dia sendiri, yaitu dia dari keturunan Yehuda. Dia refer dari tadi dari Keluaran 22 ayat 17, dia refer dari Abraham, bapak leluhurnya. Dia refer juga dari Musa di tadi ulangan tadi butir saya. Ulangan 32 ayat berapa tadi? Ayat 7. Ya, dia reconfirm lagi dari doa Bapak Abraham. 33 dari Musa. Yes, dalam ajalnya dia bilang di tangan Tuhan kembali lagi. Biar di sini kan kiranya engkau memberkati, ada berlimpah, itu refer dari apa namanya, dari Abraham, refer dari Musa juga, tangan Tuhan yang menjaga dia. Semua ada di dalam kendali tangan Tuhan gitu. Dia refer dari nenek moyang kita. Ya. Memang ini ayat-ayat kalau di dalam reform jarang dihotbahkan ini karena memang ini fokusnya kalau kita salah mengerti, fokusnya itu pada semuanya kan kepada pribadi dia. Kiranya engkau memberkati aku, ya, berlimpah-limpah dan memperluas daerah aku juga. Kiranya tanganmu menyertai siapa? Menyertai aku. Intinya dia ini kalau kita baca ayat 10 aja gitu, ini dipakai orang-orang yang memang supaya kita mau diberkati nih. Kiranya dia ini doa yang dipakai itu. Makanya Reform jarang pakai ayat ini.
Karena yang biasa doa yang dipakai adalah doa Bapa kami. Ya, dimuliakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi semuanya itu larinya kan pada Tuhan gitu. Sama di PBS Ministry ini, kita bagaimana kita mengutamakan Tuhan gitu. Baru kepada pribadi kita masing-masing. Tetapi prioritasnya adalah Tuhan. Bagaimana kita berdoa begitu juga. Memang jarang, tetapi di sini saya baca sehingga sekalipun aku dia bilang kan melindungi aku dari malapetaka, aku lagi sehingga kesakitan tidak mendera aku, ya semuanya dilarikan kepada Dia, ya. Tetapi yang menarik di sini permintaannya dikabulkan Allah, ya. Jadi permintaannya itu dikabulkan Allah, ya. Kalau makanya kita jangan lepas ini dari ayat 9, ya. Bagaimana dia tadi yang Ira bilang dia adalah keturunan Yehuda. Memang Yabes cuma beberapa ayat aja, nggak sampai pokoknya paling sedikit lah ayat yang ada di Alkitab ini. Doa Yabes itu aja, habis itu nggak ada lagi, nggak ada ceritanya. Bukan berarti dia nggak penting, nggak juga. Tapi doa ini, ya ayat terakhir, permintaannya dikabulkan Allah. Ya. Dikabulkan Allah. Kenapa? Kita harus mundur ke satu ayat aja, ya. Dia lebih terpandang daripada saudara-saudaranya, ya. Dia lebih terpandang, kalau dalam itu dimuliakan, ya. Ibunya memberi nama Yabes, ya. Dia terpandang, ya. Dia berarti apa? Dia punya relasi dengan Tuhan baik, ya. Sehingga Tuhan mengasihi dia otomatis, ya. Dan ibunya memberi nama Yabes. Yabes adalah sebuah kata, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ya, kita kan tahu ya kalau di tradisi-tradisi nama itu kalau umpamanya dari sakit-sakitan jadi namanya ini gitu. Kita ada ya. Namanya umpamanya topan gitu, ketika lahir ada angin topan, atau ketika lahir dia banjir, ada juga saya lihat di toli-toli. Namanya banjir gitu ya. Itu nama dari apa? Ketika saat itu terjadi. Dan Yabes, ya, Yabes itu adalah nama ketika dia dalam kesakitan. Dan dia di sini dia katakan bilang, kiranya engkau memberkati aku berlimpah. Itu bukan sesuatu apa ya? Bukan sesuatu yang mengada-ada, karena memang dia ini dalam keadaan kesulitan, dalam kesakitan, dalam kesulitan. Jadi sama seperti kita ketika saya kayak kemarin ini, Tuhan jangan sampai saya sakit lah. Tuhan jangan sampai ketika dijahit itu apa namanya? Sesuatu yang kita rasakan dan kita alami, dan kita minta pertolongan Tuhan. Nggak ada salahnya itu. Tetapi ketika dalam sakit, Tuhan, biarlah saya dibawa ke rumah sakit Pondok Indah lah kayak gitu. Mau ini pokoknya saya mau yang spesial gitu, nggak begitu gitu. Jadi sesuatu yang logik, ya, yang logik yang masuk akal. Jadi di sini ceritanya dia meminta kepada Tuhan sesuatu bukan yang angan-angan, gue mau jadi kaya lah, gue mau ini, gue mau dipandang orang lah, dihormati, nggak begitu gitu. Konteks ini yang kita mesti mengerti, karena apa? Allah mengetahui isi hati, dia memang sungguh-sungguh, dia dalam keadaan terjepit, ya. Banyak orang ya, dia sudah diberkati, tapi dia minta lebih lagi, dia minta lebih lagi, ya. Namanya ketika dia udah mendapat lebih, namanya manusia itu kan merasa diri kurang, ya. Dia minta lebih lagi. Jadi dalam konteks ini Yabes dia meminta sesuatu bukan untuk tadi ya, dia bukan buat dirinya sendiri untuk dia menjadi hebat, nggak juga. Tapi dia merasa bahwa dia kurang, dia merasa bahwa dia itu perlu pertolongan Tuhan. Dia minta tangan Tuhan untuk memberkati dia, ya. Dia minta sesuatu, ya kita nggak salah kita bilang Tuhan berkati saya supaya saya bisa memberkati orang, ya. Supaya saya bukan lari kepada pribadi, tetapi buat bagaimana kita memperlebar kerajaan Tuhan, bagaimana dia bisa melayani Tuhan, ya. Tadi kesaksian Bu Tirsa juga
Dia bilang, oh ya ada perjalanan ini, dia butuhkan begini. Dia nggak minta banyak-banyak. Yang penting dia bisa pergi, oke. Ada tiket berangkat, nanti tangan Tuhan yang akan menjaga rombongan ini. Karena mereka melakukan buat Tuhan. Jadi kembali lagi, doa Yabes mengajarkan kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Doa Yabes mengajarkan kita supaya kita banyak orang-orang yang dahulu orang-orang apa namanya kayak Abraham, Musa, Tuhan jaga mereka. Tuhan jawab doa-doa mereka. Karena apa? Mereka meminta kepada Tuhan dengan kepentingan yang dia perlukan saat itu. Ya. Ini yang dalam konteks yang saya baca ini, dia bilang lebih terpandang daripada saudara-saudara, ibunya memberi nama Yabes. Ya. Jadi kita orang tua kita mungkin nama kita bagus-bagus lagi, ada yang marganya kayak Ibu Tirsa, Ruh Kebreh, ya itu bagus gitu. Dan ini namanya Yabes gitu. Yabes artinya apa? Dia kesakitan, dalam penderitaan, dalam tekanan gitu. Ya, itu dia intinya sih begitu. Saya kasih gambaran besar dari doa Yabes ini. Ya, ini memberkati saya juga. Terima kasih. Oke, next ada lagi yang punya kesaksian gitu. Jadi kita punya pandangan mengerti ya. Kita bukan meminta sesuatu yang buat apa ya? Buat memegahkan diri kita, membuat nama kita besar enggak gitu. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan karena Tuhan adalah penolong kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia yang Amin. menyelamatkan. Oke, silakan. Mami, mungkin Mami mau satu kata dua kata. Mami katanya mau apa yang mau sampaikan? Apa yang mau aku bilang? Ya udah. Shalom semuanya. Shalom, Mami. Shalom, terima kasih Bu Ira, Ibu Tirsa. Jadi di sini jangan kita ambil seperti dulu saya di apa itu karena seperti di gereja itu beda ya. Tapi kata Firman kan bukan apa nggak ada apa namanya Apolos, nggak ada Paulus atau apa. Tapi kalau bagi saya, bagaimana definisi kita dalam versi Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi Yabes ini kan katanya luar biasa ya. Sejak dia lahir juga dimuliakan Tuhan, berbeda dengan saudara-saudaranya. Jadi kita harus ambilnya dalam pikiran yang positif dalam Tuhan. Bukan kalau dulu kita agak takut Yabes karena kita bilang dulu mungkin saya dulu berapa puluh tahun lalu seperti bisa bilang saya seperti anti gitu. Ini kita ambil yang negatif. Jangan. Bukan itu. Ini yang dalam firman ini seperti Yabes ini yang Tuhan pakai luar biasa juga ya. Tapi katanya gini, kok doa Yabes itu lebih lagi jadi kok seperti menggantikan doa Bapa kami yang di surga. Itu yang dulu saya tangkap, Pastor. Tapi rupanya Ibu Tirsa tadi sudah juga apa namanya ya, sudah terangkan juga. Itu bukan karena untuk kepentingan diri sendiri, tapi memperluas wilayahnya. Kemana kita pergi di antara Tuhan, di mana kita pergi disuruh Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi dalam keluargaku baru untuk memperluas daerahku ya keluargaku. Yaitu anak cucuku, anak mantuku, sebagai aku yang senior. Mungkin Pastor Kemal tahu lah maksudnya ya. Kadang-kadang saya ngomongnya banyak sekali Pastor Kemal, Bu Ira, Ibu Tir saya maklum lah. Itu kekurangan saya, mungkin kelebihan saya. Kadang-kadang saya ngomongnya agak ini, tapi sebagai anak Tuhan, Tuhan kasih hikmat lah untuk semua kita yang ada di situ, lebih Pastor Kemal dan juga Ibu Tira, Ibu Tirsa maupun Ibu. Jadi bagi saya itu kita ambil yang versinya Tuhan Yesus. Jangan kita ambil apa nama negative thinking gitu ya melalui pikiran kita, tapi pikiran Tuhan yang kita pakai sesuai dengan firman ini. Ya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, walaupun di situ Tuhan supaya jangan aku ditimpa malapetaka di ayat 10.
supaya aku jangan apa namanya apa namanya. Jadi kalau menurut saya itu kita ambil yang positifnya dalam Tuhan. Kita punya firman apa the man of God ya, pikiran Tuhan sesuai dengan Tuhan Yesus lakukan apa namanya untuk kita melakukan hidup kita sama seperti Yesus biar makin lama mirip seperti Kristus, Amin. sempurna seperti Bapa di surga. Itu gak gampang ya, jadi pelaku firman sesuai dengan apa yang ditulis di firman Tuhan, sesuai apa yang kata Tuhan Yesus. Jadi kita menjadi pelaku firman dengan versinya Tuhan itu sajalah. Tuhan Yesus berkati kita semua ya sayang. Ya, terima kasih Mami. Jadi intinya yang Mami bilang itu dia mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagaimana apa yang Mami miliki saat Suaranya, ini. Pastor. Oh ya, tes 1, 2. Yes, clear. Jadi tadi intinya dari pembicaraan Mami bagaimana Mami mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia miliki semua untuk Tuhan, ya. Dia bagaimana dia bisa menjadi contoh buat sekelilingnya, terutama buat keluarganya. Oke, silakan next. Ada yang lain? Nori Ani. Silakan Nori, kalau memungkinkan. Ya, terima kasih. Semuanya. Iya. Mari. Iya, shalom. Ada suaraku ya, Pastor ya? Ada. Jelas. Menarik ya tentang Yabes ini. Doanya sederhana tapi luar biasa ya. Dan bagaimana tentunya dia beriman ya. Dan iman itu dasar dari segala. Jadi Yabes ini latar belakangnya aja apa ya? Kayak kalau Norin menganggap itu kayak dia kan dari keturunan cabang lain, Pastor. Ya. Jadi dari turunan, dari proses dia dilahirkan ke dunia itu menimbulkan kesakitan bagi ibunya yang pasti itu tidak mudah untuk dialami Yabes dari mungkin dia baru kecil sampai bertumbuh besar ya, Pastor. Tapi bagaimana Yabes selalu beriman sama Tuhan, bagaimana Yabes tidak jadi kepahitan kepada orang-orang lain, tapi dia menaruh harapnya dan berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bilang, barang siapa berseru kepadaku akan kuselamatkan. Artinya bukan hanya keselamatan kekal ya, tapi bagaimana Tuhan membuat kita itu menjadi mungkin kalau aku menggambarkan Yabes ini ya sama dengan Nori. Bagi Nori itu mustahil gitu loh ya. Suatu hari aku meminta sama Tuhan tapi eh, seperti aku itu menangkap mungkin bagi Nori itu nggak mungkin gitu, mustahil. Apalagi ngelihat dari latar belakangnya Nori, keturunannya dari mana, yang bukan sebenarnya notabene-nya bukan takut Tuhan, ya, tapi nenek moyangnya gitu ya. Jadi untuk meminta untuk beriman sama Tuhan itu Allah yang disembah oleh orang Israel itu nggak mudah gitu. Tapi bagaimana firman Tuhan yang selalu apa ya mendorong betul itu bagi Nori itu nggak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Nori mungkin bagi saya. Misalkan saya tangkap itu dari Tuhan ya jadi rema. Nah seperti itu saya mau ngebayangin Yabes itu menjalani hidup itu dan dia bagaimana melalui semua kesakitan yang dialami, semua yang proses hidupnya yang dialami, bagaimana dia meminta perkenanan Tuhan, dia meminta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga dia bisa timbul menjadi seorang pemenang dan dia bisa bahkan memenangkan ada banyak daerah ya dia minta memperluas daerah ya itu bicara tentang apa namanya bagaimana Yabes menjadi pengaruh yang besar ya kalau lihat latar belakangnya dia kan cabang lain artinya seperti tidak diperhitungkan tapi Alkitab mencatat ada Yabes di situ dan Tuhan mendengar doa Yabes sekalipun posisinya dia seperti itu jadi buat kita semua siapapun kita kalau Tuhan sudah pilih kita Tuhan karuniakan iman kepada kita kata Tuhan kan mintalah apa saja kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan kita berdoa untuk apa yang Tuhan rindukan kita perbuat baik di keluarga baik di pekerjaan di pelayanan baik bagaimana untuk menjangkau generasi dari generasi
Tapi kita menjadi orang-orang yang kita berdoa tapi Tuhan jawab gitu ya. Tadi Pastor Kemal juga udah ulang-ulang, eh, ya best berdoa bukan untuk egonya dia atau bukan untuk mencari kesenangannya dia atau popularitasnya dia, enggak ya, tapi melakukan kehendak Tuhan. Rindu menjadi berkat besar dan itu Tuhan dengarkan dan itu akhirnya terjadi dalam hidupnya Yabes. Yang tadinya hidupnya itu mungkin kayak dicemooh, nggak dianggap, tapi akhirnya kalau kita membuktikan doa Yabes didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Terima kasih Pastor. Terima kasih Nori, ya jelas ya. Jadi permintaannya Yabes itu nggak berlebihan gitu, nggak berlebihan gitu. Untuk apa? Dia bilang untuk memperluas daerahku, artinya apa? Untuk bagaimana dia menjangkau orang. Tuhan, kita minta kepada kita untuk Tuhan perluas jangkauan saya ini. Itu nggak berlebihan. Ya, Tuhan berkati saya supaya saya bisa menginjili kemana-mana seperti Bu Tirsa. Bagaimana dia bisa ke daerah-daerah itu kan perlu perlu biaya gitu, perlu kelimpahan dalam apa ya? Dalam finance. Jadi perlu ada support dari orang luar yang bisa membantu sehingga Injil bisa disampaikan. Ya, itu dia gitu. Dan tangan Tuhan menyertai melindungi aku dari malapetaka. Ketika kita jalan ada malapetaka yang akan menghantui kita. Ada gangguan lah segala macam, penerbangan lah itu kita minta pertolongan. Jadi itu sesuatu yang normal-normal saja ya kalau kita lihat dalam konteks firman Tuhan. Sehingga kesakitan tidak mendera aku, nggak ada kesakitan. Kita maunya sehat gitu. Nggak ada, ini bukan sesuatu yang berlebihan ya. Berlebihan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya di situ dikatakan Tuhan permintaannya itu dikabulkan Allah karena apa? Untuk kemuliaan namanya, nama Tuhan. Ya. Kita nggak lihat setelahnya itu dia jadi bagaimana, nggak kelihatan, nggak ada. Tapi kita percaya, kita beriman, Yabes diberkati. Ya. Ayat ini memang dikatakan Yabes permintaannya dikabulkan. Artinya apa yang dia minta itu dikabulkan. Oke, silakan next. Ada yang lain? Oh, Ibu Weni, silakan Bu Weni. Oke. Apa ada echo? Nah, Oke. Doa Yabes ini kalau saya belajar ya, saya ada sedikit kesaksian, sedikit dulu kesaksian sebelum saya ini. Dulu saya pernah menyampaikan ini kepada orang-orang khususnya tentang bagaimana makna doa Yabes ketika waktu itu dalam 1 tahun Kemal mengalami, Tuhan izinkan ada mendapat promosi 3 kali dalam 1 tahun. Saya menyampaikan seperti doa Yabes ini. Dan sangat disayangkan saya tidak sadar bahwa pendengarnya yang bahayanya adalah hanya menangkap doa Yabes ini memohon berkat. Berkat yang artinya dalam arti materi yang mereka lihat. Karena keterbatasan waktu saya memberikan kesaksian itu, mereka menangkapnya demikian. Nah, tapi akhirnya doa Yabes ini mereka berusaha doakan, dan ketika berapa bulan kemudian saya ketemu lagi, mereka sempat menyatakan kekecewaannya karena itu rupanya kalau saya menangkap itu seperti jadi kayak jimat bagi mereka untuk hal yang terjadi pada kami itu juga yang seperti kami teladani dari doa Yabes ini terjadi kepada mereka tanpa mereka melihat. Kalau di kami ini kami melihat ada proses waktu itu 13 atau 15 sampai 15 tahun, dan itulah ketekunan, kesetiaan, ketaatan itu juga ada di situ. Tapi yang kalau saya mau menangkap dari doa Yabes ini, makanya tadi Pak Kemal bilang ini kalau ditangkap hanya di ayat 10 aja, ini bisa berbahaya kalau tidak dikupas dengan secara mendetail ya. Tapi kalau saya pelajari dari doa Yabes ini seperti tadi Mbak Nori bilang, ini memang doa yang sederhana. Doa yang sederhana, yang tidak basa-basi kepada Tuhan. Karena kalau tadi Pak Kemal juga katakan bahwa
arti Yabes itu adalah kesakitan dalam penderitaannya, tapi melalui doanya yang sederhana ini, akhirnya ini bisa mengubah mengubah dan memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupannya Yabes sebagai orang yang diberi nama itu artinya adalah kesakitan dalam penderitaan. Nah, ini saya belajar banyak lagi dari doa Yabes yang sederhana dan tidak basa-basi. Dia tahu siapa Allahnya ketika dia eh, berdoa. Berarti dia sudah memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dia tahu sifat-sifat daripada Allah Bapaknya ketika dia menyerukan doa itu. Dan kalau saya boleh kasih gambarannya, uh, ini kan dia mengenal nih kalau ilustrasinya seorang ayah yang merasa dihormati memiliki anak yang meminta berkatnya pada dia. Nah, bapaknya itu senang merespon dengan murah hati saat berkatnya lah yang paling didambakan oleh anaknya. Jadi Allah adalah Allah penyayang, baik, murah hati. Inginnya tuh memberkati anak-anaknya royal dan cepat memberkati. Tapi di sini kembali lagi eh, kita kemarin saya keinget di Efesus 1 ayat 3. Kehidupan Kristen yang normal adalah bila semua berkat yang disediakan itu dinikmati seperti di Efesus 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Inilah yang arti klimaks daripada berkat yang di ingin disampaikan di perjanjian baru ini kan di perjanjian lama ya. Jadi memang mengenai perluasan wilayah seperti tadi Pak Kemal ingatkan lagi tentang bagaimana pemberitaan Injil dibutuhkan untuk daerah-daerah yang belum pernah mendengar dan itu juga diperlukan makanya ada penyertaan kuasa Allah. Makanya si Yabes mengatakan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Ini dia tahu sekali hanya kepada Allahnya saja dia bisa bersandar dan mengandalkan. Dan dia tahu juga bagaimana eh, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi karena kembali lagi kalau saya lihat karena dia keturunan daripada Yehuda walaupun itu adalah seperti tadi dikatakan keturunan Yehuda lainnya tapi pasti dia sudah mendengar kisah-kisah bagaimana iman daripada keturunannya. Nah, inilah yang saya banyak belajar lagi tentang tantangan hidup yang bagaimana menjadi berkat hidup yang menjadi berkat ketika kita diberkati. Kalau judulnya temanya Bu Tirsa kan berkat yang tidak tertukar. Kemarin saya sempat ada baca slogan di jalan berkat yang tidak tertukar. Hati-hati berkat yang juga sebenarnya sudah ditakar. Itu yang harus diingat. Itu saya langsung ketika Bu Tirsa tulis ini saya langsung keinget iya ya kemarin ada baca berkat yang sudah ditakar Tuhan untuk setiap kita semua pribadi lepas pribadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan karena dia tahu potensi kita. Itu saja kalau dari saya. Ya, terima kasih Bu Weni, terima kasih ya. Masih banyak lagi yang kita bisa bahas. Tuh. Kedengaran ya? 1, 2, 3. Clear. Ya. Masih banyak lagi yang kita bisa bahas ya. Cuman ada yang bisa kasih komen nggak? Hubungan ini kan kita masih masuk di dalam kalender gereja yaitu bagaimana Tuhan kita menantikan kebangkitan kenaikan Yesus ya. Ini adalah proses bagaimana Yesus menampakkan diri, Yesus menyatakan bahwa dia udah bangkit ya. 40 hari kalau kalender gereja. Dari kematiannya sampai kebangkitannya, kemudian dia menyatakan bahwa dia ini bangkit dan dalam waktu 40 hari juga kita akan kita menunggu
kenaikan Yesus ya, tanggal berapa? Tanggal 29. Kira-kira ada yang bisa kaitkan nggak ini dengan kenaikan Yesus atau karya Yesus sehingga Injil disampaikan dalam renungan hari ini? Ya, Injil adalah bagaimana karya Yesus dinyatakan. Jadi setiap renungan bagaimana kita kaitkan dengan karya Yesus apa gitu. Ada yang bisa beberapa Ya mungkin konteks saya mau kaitkan? memberikan tanggapan mengenai karya Tuhan yang luar biasa ya. Sebetulnya inspirasi membawakan doa Yabes ini, apa firman Tuhan ini ketika di perjalanan ya kemarin sore itu saya menuju ke buru-buru ke tempat adik saya. Tahu-tahu begitu saya merenungkan dengan tenang, dengan seksama apa ya yang Tuhan mau untuk saya lakukan hari ini. Oh, ya udah, saya mendadak terburu-buru gitu berangkat ke itu karena khawatir dengan keadaan adik saya, sehingga muncul ide ini ya, membawakan doa Yabes karena tiba-tiba menyanyikan lagu ini. Nah, itu yang menjadi inspirasi sehingga saya bilang, oh berkat yang tidak pernah tertukar. Kalau Tuhan mau memberkati kita, pasti apapun yang terjadi, dia pasti siap untuk memberkati kita. Nah, itulah yang menjadi landasannya. Namun, ketika Pastor Kemal menanyakan mengenai apa ya kaitannya dengan kenaikan Kristus pada saat ini dengan doa Yabes, kenaikan Kristus itu melambangkan mengenai apapun yang dia lakukan di dunia ini, ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di situ dia juga menolong kita. Nah, itu yang menjadikan keyakinan kita bahwa ketika kita melakukan banyak hal di dunia ini, tetapi Bapa yang di surga tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya rasakan dari pernyataan mengenai kenaikan Kristus ke surga, sehingga pemahaman itu yang menjadi dasar yang kokoh buat kehidupan kita selanjutnya. Sehingga kita tidak terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang baru atau apapun juga. Karena kita percaya ketika Kristus naik ke surga, maka dia juga tetap Kristus yang sama, Yesus yang sama yang tetap menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, Dia kan ngasih Roh jadi Kudus. kalau saya Ya, ingatkan, apa yang ini? tadi Bu Tirsa bilang, Fani, kalau yang tadi Bu Tirsa bilang, apa tadi kan Pastor bilang ke hubungannya dari Yabes, doa Yabes, atau yang kita hari ini pelajari dengan eh, kenaikan Tuhan Yesus yang kita ini nanti tanggal 29. Kalau saya dapatnya satu, ya kan kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Jadi dalam kesakitan kita, dalam kesesakan kita di musim-musim ini, Tuhan juga kirim kita suatu Rohnya Kudus. rohnya yang kudus. Karena Roh Kudus itu adalah ada dalam setiap hidup orang percaya. Dalam hidup setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus, pada saat dia naik ke surga, dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Kita udah tahu tuh ayatnya dan berkali-kali kita pelajari. Jadi itulah yang kita dapatkan. Kalau mungkin kalau Yabes di masa itu belum masa Tuhan Yesus, dia merefer atau dia recognize lagi dengan Allah Bapak leluhurnya, Bapak Abrahamnya gitu. Kalau kita di zaman Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia tidak tinggalkan kita yatim piatu. Dia berikan Roh Kudus, Roh penolong yang menginsafi kita, yang mengingatkan kita, dan yang membimbing kita setiap hari, yang kita undang dalam hati kita dan tinggal dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu Tuhan berikan kita Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Fani. Ada lagi kaitkan dengan kenaikan Yesus atau kaitkan sama kematian Yesus, kebangkitan Yesus, pencurahan Roh Kudus. Tadi Bu Fani sudah Roh Tuhan dicurahkan untuk kita, bagaimana kita menjangkau orang. Ya. Salam Silakan. Dokter. Nori, silakan Iya, Nori. luar biasa ya. Bagaimana Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita, tapi dia
tidak tinggal tetap di kubur itu ya. Dia menyelesaikan semuanya sempurna karya penyelamatan yang dia berikan. Baru dia bangkit, Pastor. Betapa pastinya hidup kita, betapa eh, luar biasanya Tuhan jadi pembuka jalan buat kita. Sehingga kita mungkin hari-hari ini dalam mengikut Tuhan itu untuk melakukan proyek ketaatan itu tidak mudah ya, Pastor. Pasti musuh kita yang paling besar itu adalah diri kita sendiri karena kita masih masih ada dagingnya ya, Pastor. Kita belum ngeroh semua nih, masih ada di bumi kita. Jadi kita peperangan itu pertama-tama kan, eh, musuh kita yang paling besar itu diri kita sendiri, ego kita, daging kita yang berlawanan sama kehendak Tuhan. Tapi kita nggak jadi apatis, Pastor. Kita nggak jadi seperti orang itu melakukan sesuatu nggak ada tujuannya. Enggak, Tuhan udah bangkit, bahkan udah pasti Tuhan naik ke surga. Itu jelas, alamatnya jelas, karyanya sempurna, dan rohnya dicurahkan buat orang-orang percaya, buat gerejanya, sehingga kita bisa tetap melanjutkan estafet itu, melanjutkan pekerjaan Tuhan itu sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita tidak sendirian. Ada roh Tuhan yang memateraikan, ada roh Tuhan yang memampukan kita, yang mengurapi kita, membuat kita lebih daripada pemenang dalam menghadapi apapun. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Bu Nori. Luar biasa masukannya. Oke, next ada lagi, satu lagi. Nanti saya mau simpulkan nih. Oke, satu lagi. Nggak ada? Saya. Oh iya, Iwin. Oke, kalau saya lihat ya kaitannya antara doa Yabes dengan kenaikan di sini saya melihat Yabes tadi sudah digambarkan bahwa ibunya memberi nama yang artinya kesakitan, tapi dia tetap berdoa meminta kiranya kesakitan tidak mendera aku. Jadi selain dia mengenal, tapi dia berani mengatakan karena doa yang sebenarnya namanya aja udah jelas gitu, tapi dia berkeyakinan, dia memiliki keyakinan iman yang luar biasa untuk kesakitan itu tidak mendera dia. Dan di sini akhirnya saya bisa belajar bahwa seperti yang tadi kembali lagi dari Efesus 1:3, berkatnya itu bukan hanya kelemahan fisik, tapi ada berkat rohani yang di dalam surga. Kalau saya kaitkan langsung dari perjanjian lama ke perjanjian baru, ini adalah berkat yang otomatis sudah dinikmati ketika seseorang saat ini diselamatkan. Jadi diantaranya bukan hanya dosanya diampuni, terus dia memperoleh status sebagai anak Allah, dia juga dengan menerima Roh Kudus, bahkan menerima hidup yang kekal. Tapi kalau kembali lagi kepada peristiwa cerita kisahnya si Yabes, dia bukan hanya ketika dia berdoa untuk adanya perubahan daripada situasi yang ada saat itu, bahkan dari dia lahir dari dinyatakan oleh ibunya namanya, tapi Tuhan mengubahnya dan Tuhan mengabulkannya. Jadi inilah seperti hidup kita yang tadinya berdosa, tapi Tuhan ubah ini melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Bahkan permintaan kita pun pada saat kita menyatakan mengakui kita orang berdosa, kita butuh penebusan, butuh keselamatan. Saat itu juga Tuhan kabulkan melalui iman kita. Yang menjadi tantangannya adalah saya suka bicara sama Pak Kemal, uh, iman kecil biji sesawi bisa memindahkan gunung. Itu di Alkitab. Tapi yang bahayanya adalah tantangan bagi kita, kita menyatakan, oh imanku sebesar gunung, tapi memindahkan biji sesawi kita belum bisa. Itu yang kembali lagi kita belajar dari Yabes ini, dia mengandalkan Tuhan untuk perlebaran wilayah areanya. Itu saja kalau dari saya, mungkin keterkaitan dari Yabes dengan peristiwa akan kenaikan Yesus ke surga yang akan kita rayakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa masukan-masukan. Ya, tadi memang saya sudah dengar ada banyak hal bagaimana Yabes, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ya,
Ketika Yabes sudah mengalami kesakitan, sudah mengalami penderitaan, ya, dia meminta kepada Tuhan, dia menyerahkan kepada Tuhan, dan di sini dikatakan Tuhan, permintaannya dikabulkan Tuhan. Artinya apa? Ya, artinya apa? Semua, artinya apa? Keselamatan. Kalau konteks dalam kenaikan Tuhan Yesus atau dalam kematian Yesus. Jadi kenaikan, kemenangan atau kesuksesan dari rencana kekal Allah itu berhasil melalui penderitaan. Tanpa penderitaan, tanpa Yabes, tanpa kesakitan, kita tidak bisa mencapai sesuatu yang dimuliakan. Ya, bagaimana Tuhan bisa permintaan kita dikabulkan, yaitu bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan turut bekerja bersama-sama dengan kita melalui proses-proses. Kemarin kita udah bicara juga pernah ya 1 Petrus 1 ayat 6, di situ dikaitkan bagaimana penderitaan, duka cita, tapi diakhiri dengan sukacita, ya. Duka cita berbahagia, di situ dikatakan bergembiralah akan hal ini sekalipun kamu seketika itu harus berduka cita. Dua posisi, ada duka cita, ada sukacita. Jadi kita harus, walaupun dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita. Bersukacitalah, ya, bersukacitalah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, ketika kita kaitkan dari Yabes, yaitu kesakitan dan kemuliaan yang Tuhan siapkan kepada dia. Demikian juga kita, ya, kita menanti-nantikan kenaikan Yesus, dan ketika Yesus naik menandakan bahwa nanti tuh kita akan dibangkitkan juga sama seperti Yesus, ya. Dan ada Roh Kudus yang tercurah pada hari Pentakosta. Roh Kudus itu yang menemani kita sepanjang kehidupan kita, supaya kita kuat melalui segala sesuatu. Amin. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Kami memang mengupas hanya 2 ayat Tuhan, tapi ternyata sungguh dalam maknanya, sungguh luas artinya. Kami belajar melalui doa Yabes ini untuk kami tidak terpaku kepada situasi, kondisi, atau apapun yang sepertinya kesakitan atau penderitaan dalam kehidupan kami. Ini adalah suatu proses untuk kami bisa melihat kemuliaan Engkau dinyatakan. Tuhan, kami percaya, kami mohon dengan doa yang sama Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh doa Yabes yang kami pelajari, untuk kami bisa Tuhan memiliki iman yang teguh Tuhan di dalam kami melewati proses iman kami, untuk Kau bawa kami menuju pada kesempurnaan yang serupa dengan gambaran Engkau. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami pagi hari ini, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami ada dalam hati kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, perkatakan, biarlah ya Tuhan, Roh Kudus senantiasa menjaganya hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan menyenangkan Engkau. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, pelayanan kami, biarlah ya Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Kemal, Bu Pastor Weni, Kemal, Tirsa. Ibu Tirsa, Ibu Weni. Terima kasih.